Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 31 ayat yang ke-20. "Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau." Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Berkat Terselubung. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, selama beberapa minggu setelah suami saya pulih dari serangan jantung yang menimpanya, kami sering mengucap syukur kepada Allah karena telah menyelamatkan nyawanya. Hingga berbulan-bulan setelah peristiwa itu, banyak orang yang menanyakan tentang keadaan saya. Jawaban saya seringkali hanya singkat, "Diberkati. Aku merasa diberkati." Memang berkat datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kita bahkan tidak selalu menyadari sesuatu sebagai berkat. Bahkan ketika melakukan segala sesuatu yang kita anggap sebagai kehendak Allah atas hidup kita, bisa saja kita masih mengalami penderitaan. Terkadang kita dibuat heran ketika Allah tidak menjawab doa sesuai dengan keinginan kita, atau ketika Dia tidak langsung memberikan apa yang kita minta. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, kita melihat hal tersebut dalam kehidupan Yusuf. Dari sudut pandang manusia, kita bakal menyimpulkan bahwa Allah telah melupakan Yusuf sama sekali. Selama lebih dari 10 tahun, Yusuf mengalami beragam penderitaan. Ia dilemparkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjarakan secara tidak adil. Namun akhirnya kesetiaan Allah kepada Yusuf menjadi nyata bagi semua orang ketika Yusuf diangkat sebagai penguasa atas Mesir, dan ia menyelamatkan banyak orang dari bencana kelaparan. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal yang ke-46. C.S. Lewis menulis, "Saat kita kehilangan suatu berkat, seringkali ada berkat lain yang tanpa disangka-sangka diberikan untuk menggantikannya." Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, tangan Allah senantiasa memberkati Yusuf. Sama seperti Dia juga memberkati semua orang yang percaya kepadanya. Mazmur 31 ayat 20 mengatakan, "Alangkah limpahnya kebaikanmu." Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Tetapi sangat sering kami tidak mempercayai-Mu saat krisis melanda. Tolonglah kami untuk belajar dan menghargai bahwa Engkau menyediakan segala kebutuhan kami, dan bahkan lebih banyak lagi. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ingatlah
bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika mengetahui bahwa Allah itu baik. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.